Nada lonceng musim kelulusan berdentang. Masa muda kami terhenti di saat ini. Biar bisa memeluk teman sekelas saya. Saya menutupi rasa malu dan berkata akan memberi semua orang di kelas satu pelukan. Tapi belum sempat diumumkan. Kepala kelas? Saya langsung ditarik oleh teman sekelas saya dengan lengan seragam. Berpikir bahwa saya tidak perlu begitu banyak tenaga. Setelah selesai berkata, saya jatuh ke dalam pelukan lembut seperti sinar matahari musim semi. Liu Ruyan berbisik lembut di telingaku. Seperti entitas musim panas. Sekarang selain saya, kamu tidak boleh lagi melaporkan orang lain. Sebelum ujian bulanan, saya menghabiskan 20 yuan secara mewah. Membeli Dewa Belajar Liu nomor 1 di tingkatan saya. Buku panduan soal yang saya tulis sendiri. Namun, saat mendapatkan kertas ujian itu, saya memutarbalikkan bacaan berulang kali, lebih dari 10 kali. Di dalam hati saya seketika hanya tersisa 4 huruf besar. Dia bahkan tidak menebak satu soal pun. Setelah ujian selesai, saya pergi mencari untuk meminta penjelasan. Liu Ruyan malah tertawa, orangnya tidak berbahaya, menebak soal seolah-olah sedang menyukai diam-diam. Pada kebanyakan situasi, tebakan tidak berhasil. Malam itu, di perjalanan pulang dari sekolah, saya tak sengaja menemukan sisi lain dari pelajar yang baik. Hanya melihat seragamnya diikat sembarangan di pinggang. Telinga berkilau dingin bersinar di sekitarnya, mata menampakkan kacamata biru dingin mengelilingi. Dengan tangan memegang tas secara miring, malas bersandar pada papan stasiun bus. Membuat tampak seperti gadis nakal. Otak saya terkejut. Saya dulu bertindak terlebih dahulu dan berkata, kembalikan uangku. Aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Liu Ruyan sedikit mengangkat senyum. Dia menatap saya dengan tatapan dingin. Ekspresi wajahnya terasa terasing. Penuh kesan dingin. Berbeda dengan suasana lembut dan tenang di sekolah. Gambar siswi cerdas yang sangat bersahabat dan populer itu sangat berbeda. Jika dia tidak menuliskannya. Dan juga jejak sepatu yang saya tersentuh hari ini. Saya bahkan mulai meragukan apakah saya memang salah mengira orang. Dia perlahan-lahan menyapu lengan bajunya. Langit mulai semakin gelap. Sinar lampu jalan yang lembut. Menyelimuti dengan lembut. Di wajahnya yang halus dan cantik. Menambah sedikit kelembutan pada dirinya. Apa? Dia tersenyum ringan dan datang menghampiriku. Aneh sekali. Padahal matanya dan alisnya sama. Kini senyumnya tak lagi memuat bibir. Sungguh menambah sedikit pesona, tubuhnya tinggi. Tidak terlalu malas. Seluruh tubuhnya memancarkan aroma yang membuat orang tidak berani mendekat begitu saja. Saya mengakui bahwa suara saya tadi agak keras dan saya menelan sedikit air liur. Secara tak sadar menunduk seperti. Dia tersenyum geli dan berkata, Heng, tidak berguna. Namun dia dengan baik hati membuka tasnya. Dengan jari-jari indah dan tipis, ia memegang selembar uang 20 yuan. Saya langsung matanya terbuka ketika melihat uang. Mengulurkan tangan ingin mengambilnya. Dia tiba-tiba menekan kaki dan mengangkat uang setinggi itu. Saya ingin melompat naik seketika dan mengambilnya. Tapi tidak sengaja tidak berdiri stabil. Menabrak dada dia, hehe masih agak lembut. Mengapa pemuda nakal ini begitu saja berpikir untuk masuk ke pelukan kakaknya, wajah tua saya langsung merah merata. Menunduk kepala. Tidak tahu harus berbuat apa. Dia, mengapa begitu tidak jujur dan menakutkan? Suara sorakan terdengar dari belakang. Ada beberapa gadis yang memakai seragam sekolah semester tengah. Masing-masing tidak memakainya dengan baik. Seragam itu dipakai seperti Liu Ruyan yang mengikatnya pada pinggang. Tampak jelas bahwa ini rekan Liu Ruyan. Liu Ruyan? Apa yang terjadi? Pria tampan sepertinya juga bersedia bertindak. Memeras Liu Ruyan? Menyerahkan uang kepadaku. Nada suaranya tak terjelaskan namun tampak gembira. Tidak apa-apa. Cukup kamu sering mengunjungi departemen mata. HMPH. Ibu tua? Sebenarnya aku yang dirugikan. Uang di tangan itu segera terasa panas. Nilai ujian bulanan tetap datang seperti dijanjikan.
Berpijar terang berada pada urutan terakhir. Aku memegang kertas ujian penuh tanda silang merah. Dalam hati terasa sangat kecewa. Jika saya sudah tahu sebelumnya, saya tidak seharusnya mempercayai otoritas secara buta. Menghabiskan semua waktunya pada buku panduan soal yang benar-benar tidak dapat dipercaya. Gunakan waktu tersebut untuk lebih banyak membaca buku. Mungkin juga bisa tetap tenang. Nilai 55, setelah setiap ujian bulanan berakhir. Bukankah saya harus mengganti tempat duduk lagi? Semua orang datang ke lorong. Namun, urutan dari yang tertinggi hingga terendah menyusun satu tumpukan, dan orang dengan nilai terbaik memprioritaskan pemilihan tempat duduk. Para siswa dengan nilai buruk memilih di depan, sementara saya yang berdiri di ujung barisan tidak punya satupun kesempatan. Beneran itu merepotkan? Setelah memilih tempat duduk, masih harus menata barang-barang kecilku. Bagaimana jika seseorang menghadapi kebingungan saat memilih? Menghadapi begitu banyak tempat kosong. Apakah akan terasa sangat membingungkan dan menyakitkan? Dengan begitu memikirkannya. Jadi akhirnya memilih tampaknya juga bukan tempat buruk, bukan? Setelah sekian lama. Akhirnya giliran saya. Di dalam ruang kelas yang kecil, tinggal satu tempat kosong terakhir. Berita baik. Itulah tempat dudukku sebelumnya, sehingga tidak perlu repot-repot menata barang-barang kecilku. Berita buruk. Ternyata teman sebarisnya adalah... Hai, temanku. Dengan riang mengacungkan tangan sambut saya. Wajahnya memancarkan senyum indah yang berseri seperti matahari musim semi, selalu konsisten. Bukankah begitu? Apakah hanya kami berdua yang harus berakting begini? Untuk mengatasi keraguan di hati. Nilai-nilai terus bersih-bersih. Tuliskan apakah keluarga Anda memiliki kembar. Ada yang tampak persis sama. Namun memiliki kepribadian yang sama sekali berbeda, seperti saudara perempuan atau adik bernama. Setelah membaca catatan itu, saya takut. Mulut di atas meja mengekspresikan tidak bisa berhenti tersenyum diam-diam sehingga mejaku bergoyang. Ia menduk melihat saya ambil bayangan, saat lalu ya, busa detik lalu meret balik. Tersenyum, dirinya membawa sedikit kerian. Katanya, mengapa kau gitu nyukaku? Pernafasan hangat dan ganasmu jatuh di leherku. Seluruh tubuh saya sekaligus terasa tidak baik. Aku cepat-cepat duduk dan menuliskannya di kertas. Hai. Hei. Semoga teman kelas Liu dapat menulis dengan sopan tentang kelemahannya. Namun tetap berada di tanganku. Dia terlihat tidak peduli sama sekali. Tetapi dia tetap bersikap baik. Kakak kecil mengangguk. Dengan malu-malu berkata, semua hal rekan Xiaoi tergantung padamu. Berkenankah kamu mengucapkan kata-kata yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di antara pandangan gosip dari segala arah? Aku panik dan tidak dapat berdiri selama seluruh pelajaran. Itu adalah kali pertama saya merasakannya secara langsung, sementara sebelumnya saya hanya melakukan hal tersebut. Seperti kesibukan generasi ini. Setelah pelajaran, kakak kelas Ye mengajakku pergi ke kamar mandi. Saya meskipun tidak punya rasa ingin buang air kecil, namun tetap menghabiskannya bersamanya. Di setiap kelas ada seorang yang tampan. Dan juga laki-laki yang sangat punya hubungan baik dengan orang lain. Berdasarkan pengalaman pahit saya di SMP. Teman yang dapat menjadi pusat perhatian sebaiknya tidak baik. Jangan juga bertransaksi dengannya. Sejak awal saya hanya berada di pinggiran kelasnya. Baru-baru ini dia sering mencari saya. Tolong bantu saya menyalin tugas kaligrafi. Tante kecil mengajak saya ke toko runcit. Saya hari ini memiliki tugas harian di tim basket. Jadi serahkan semuanya kepadamu. Sebenarnya saya tidak ingin melakukannya. Tapi di antara orang-orang di sekitar. Kata demi kata, kalian berdua sepertinya memiliki hubungan yang baik. Secara perlahan kehilangan diri sendiri. Mungkin ada banyak cara berinteraksi antara teman. Tidak berani berpikir terlalu banyak. Takut bahwa diri saya akan kecewa. Saya gugup dan merasa sedih, terus menulis seperti yang dilakukan adikku. Tiba-tiba ada gelembung jatuh di atas meja. Tidak tahu dari mana Liu Ruyan mendapatkan semua ini. Saya mendekati gelembung itu. Melihat cahaya berwarna yang mengalir. Tiba-tiba dia menghentakkannya dengan menuding. Aku terkejut seperti Liu Ruyan.
Apa yang sedang kamu lakukan? Dia tampak sangat serius. Berapa umurmu sekarang? Masih bermain permainan persahabatan palsu. Apakah kamu benar-benar senang? Tertutup oleh satu kalimat darinya. Namun aku tidak merasa kesal. Aku hanya diam-diam berbaring di meja, menolak untuk bertindak. Kamu masih sama denganku. Dia terkejut sejenak. Kemudian dia meniru saya berbaring di meja. Kita berdua saling menghadapi. Sungguh tidak melakukan apapun. Tetapi membuatku merasakan kedamaian dalam hati. Seolah-olah karena telah dilihat begitu jelas. Semua menjadi lebih nyata. Sinar matahari jatuh di wajah sampingnya yang luar biasa cantik. Bulu matanya memang panjang. Matanya terlihat bersih dan transparan seperti kaca kristal. Kecantikan yang memikat hati. Sungguh indah. Aku sedang diam-diam mengagumi wajah tampan itu. Tapi tiba-tiba mendekat. Jika bukan karena reaksi cepatku, aku hampir saja menciummu. Apa yang ingin kamu lakukan? Melihatmu begitu lucu. Aku ingin mencium, jangan omong kosong. Kucing lari di lantai bawah juga lucu. Kenapa kamu tidak bisa bicara karena terlalu bersemangat? Aku hanya dapat menanamkan wajahku ke dalam seragam sekolah. Tepat saja Muchen datang untuk menukar tempat duduk denganku. 2 sesi adalah pelajaran mandiri. Hampir saja menukar tempat duduk. Tidak juga akan terdeteksi. Lini, bolehkah kamu duduk bersamaku 2 jam berikutnya? Nada pembicaraan. Namun ia datang membawa buku internal. Baiklah. Sisa panas yang membuat wajah merah belum hilang. Saya panik menatap buku di atas meja. Tapi secara tiba-tiba dia ditekan oleh Liu Ruyan. Kamu belum menanyakan perasaan teman dudukmu, kan? Maaf. Liu, bolehkah saya duduk di sini? Tidak bisa. Saya menolak secara tegas. Pendek namun kuat. Siswa-siswa di sekeliling yang menyaksikan semua terlihat bodoh. Saya terkejut ketika dia begitu mudah mengucapkan kata, tolak. Murid lain terkejut karena dia menolak. Hatiku seolah memenangkan lotre 1 juta. Aku merasakan kebahagiaan yang tidak terduga. Pengerjaan tugasnya bahkan menjadi lebih cepat. Malam sesudah sekolah. Dia ditarik oleh beberapa siswa laki-laki bernama Ye ke kios koran. Mereka mengatakan itu adalah poster sebuah gugus idol wanita Korea. Saya tidak memahami berita hiburan. Dan juga tidak suka mengikuti selebriti. Tapi saya tidak ingin menjadi orang yang tidak pas. Nampaknya jika kita menyukai barang yang mereka sukai, maka mereka juga akan menyukai kita. Dalam perjalanan pulang, lewati kios penjual buah kecil yang terlihat segar. Dengan 20 yuan yang kembali setelah pemerasan. Aku membeli 1 tas apel berwarna merah cerah. Adik perempuanku suka makan. Jika dipotong menjadi bentuk Pikachu dari anime, dia akan lebih mencintainya. Memegang barang di tangan tidak baik untuk membuka pintu. Aku mengetuk pintu sambil berteriak. Ibu, Lin Mumu, saya sudah kembali, cepatkan pintunya. Pintu memang terbuka. Tapi tidak dapat dipercaya. Orang yang membuka pintu ternyata adalah Liu Ruyan. Aku hampir kehilangan apelku ketika dia datang. Bagaimana kamu bisa muncul di rumahku, Lin Mumu? Sore besar dengan mata bersinar datang untuk membantu kakak saya mengantarkan kertas ujian. Liu Ruyan mengocok-ocok kertas ujian semesterku yang tak terbayangkan. Dia menutup mulutnya sambil memuji. Guru mengatakan perlu tanda tangan orang tua. Kamu lupa di meja belajar. Aku benar-benar berterima kasih kepada kamu. Sesaat memasuki rumah, aroma masakan menyapu wajahku. HMPH. Aku menutup hidungku. Siu-siu adalah tiram goreng favoritku yang dimasak dengan minyak. Ibu tidak sama sekali terpengaruh oleh kertas ujian basahku. Kertas itu tersenyum gembira. Menyapa Xiao Ye telah kembali. Cepat ajak teman baikmu yang baru saja diajarkan bersamanya mencuci tangan dan makan. Saya turun ke sudut mulutku. Teman baik? Tutup mulutku. Mengencangkan suara. Dengan suara lembut tapi tegas. Terima kasih, Tante. Ini sangat memalukan.
Ibu saya sekedar mengusap apron. Hai. Apa ada sesuatu yang membuatmu malu, Tante? Ruyan, saudara perempuan yang sangat percaya diri dengan keterampilan memasaknya. Tersenyum cerah kepada ibu saya. Potong penjepit kecil. Saya pergi mencuci apel. Liu Ruyan tetap tidak dapat bergerak dan tertawa di belakang pinggang saya tanpa niat baik. Aku juga tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Boleh tolong bantu cuci apel? Jangan tertawa seperti orang bodoh. Yang aneh, dia bahkan tidak membantah. Sungguh patuh, dia mengangkat lengan dan datang membantu. Buatannya terlihat seolah saya tidak peduli orang. Saat aku bersiap mengucapkan maaf. Detik berikutnya dia memegang tanganku. Ingin mencuci apel bersih bersama. Mengapa wanita ini tidak merasa malu sedikit pun? Aku buru-buru menarik telapak tangan dan berbalik untuk memotong irisan. Tertarik, dia memeriksa apel berbentuk Pikachu. Matanya penuh kejutan. Aku bangga. Dengan alis terangkat, aku bertanya dengan bangga. Bagaimana? Terlihat bagus, ya? Dia tertawa. Tatapannya menatap tanganku. Dengan jujur melihatku. Katakan, Tante. Tatapannya sangat hangat. Sungguh tulus. Di tengah keanehan. Aku merasa dia memuji jantungku yang kehilangan satu detak. Bagaimana ia begitu pandai menawaniku. Dia buru-buru mengangkat piring buah. Dia lari panik, menangkap adikku dan mengarahkannya kepadanya. Dia menaruhnya dengan kuat di dalam mulut. Apel Liu Ruyan sangat pandai melihat sampai ke dasar. Membawa hidangan untuk ibuku dan mengambil mangkuk serta sendok. Semakin ia dilihat, ibuku semakin menyukai. Lihatlah tante itu. Namaku Liu Ruyan. Lihatlah Xiao Yan. Lihatlah juga kalian berdua, Lin Mumu, mengisap penuh apel sambil menatap mata dengan polos. Akhirnya duduk di meja makan. Di tengah-tengah juga ada ikan kakap rebus tahu yang kami berdua, adik dan aku, sukakan. Hari ini bos mengirimkan bonus kepadamu ya. Makan malam begitu melimpah. Ibu saya mengeluarkan anggur koleksi ayahku. Tertawanya tampak gembira. Bukankah hari ini kamu membawa teman sekelas ke rumahmu setelah kejadian itu di SMP dengan Wang Nianian? Sejak itu, kamu tak pernah mengundang saya ke rumahmu lagi. Apakah Ibu MU tidak senang pada masa SMP? Aku juga memiliki seorang teman perempuan yang sangat dekat. Bernama Wang Nianian. Dan selalu membawanya pulang untuk makan, kondisi rumah kami biasa saja. Ayah dan ibu juga pindah dari desa ke kota kecil untuk bekerja keras. Secara perlahan, mereka membeli sebuah rumah bekas karena ayah adalah tukang renovasi. Jadi perabotan di rumah dibangun satu persatu secara campuran. Sebenarnya tidak ada gaya dekorasi yang konsisten, siapapun yang memiliki sisa wallpaper, mengembalikannya untuk dijadikan alas. Yang membuang wallpaper, membawa pulang dan meletakkannya sekali, keramik di lantai rumah kami masih memiliki pola yang berbeda. Awalnya keluarga saya juga tidak berpikir untuk memiliki saudari perempuan. Namun bahkan setelah hamil, saya tak mau melepaskannya. Orang tua saya tidak dianggap penting sekali. Kamu menyerahkan kamar favoritku kepada adik perempuan. Saya hanya membuat tempat tidur di ruang tamu untuk tidur. Meski hidupku sederhana. Namun setiap hari saya bahagia. Wang Nianian adalah satu-satunya teman yang mengetahui kondisi keluarga saya. Kemudian, Wang Nianian di sekolah diperlakukan buruk oleh orang lain. Saya turun tangan membantu. Lalu selanjutnya mereka menargetkan saya. Mereka bahkan membuat pantun tentang saya. Seperti orang pedesaan. Anjing liar kecil. Sedang sudah besar tapi belum punya kamar. Mereka memperlakukan saya seperti itu. Sebenarnya saya tidak terlalu sedih. Yang membuat saya sedih adalah Wang Nianian menjadi salah satu orang yang memfitnah saya. Dia dan orang-orang itu sekaligus menolak saya. Sejak saat itu, saya tidak suka berteman lagi. Dan tidak pernah membawa orang ke rumah lagi. Ceritakan saja apa yang mereka lakukan. Ibu saya memperkenalkan seorang,
kepada saya. Saya selalu berpikir bahwa saya menyembunyikan diri dengan baik. Merasa keprihatinan yang tulus dari orang tua. Saya menghibur mereka. Ah, jangan khawatir. Di kelas saya sudah cukup baik. Ada beberapa teman juga. Saya menendang di bawah meja. Orang-orang dengan kemampuan supranatural sangat bagus. Saya menerima satu darinya, jadi baik-baik saja. Ibu baru saja selesai memasak. Pipi masih merah-merah. Mendengar kata-kata Liu Ruyan, tubuhnya menjadi rileks. Dengan wajah penuh kepuasan menatap kami. Matanya tiba-tiba terasa lelah. Saya mengangkat mangkuk dan memaksa diri makan nasi. Setelah selesai makan, saya menyampai Liu Ruyan. Di perjalanan pulang, dia terus-menerus menggambar naik turun dengan tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tinggi badanmu terukir di bingkai pintu. Ah, bagaimana dengan saudara perempuanku? Liu Ruyan tertawa geli. Menyentuh kepala saya. Ling Yi? Setelah SMP, tampaknya kamu tidak pernah tumbuh jadi apa-apa. Saat saya melakukan sesuatu, saya melangkah dan memukul Liu Ruyan. Dia seketika panik dan lari pergi. Aku sebenarnya tidak besar. Hai. Di mana rumahmu? Saya sudah membawa kamu ke jalan utama. Rumah kami sangat terpencil. Aku takut kamu tidak menemukan jalan kembali. Tak terduga, kamu ternyata cukup penuh kasih sayang. Kurangi omong kosong. Ben Dashuai selalu bersikap heroik dan bermoral. Bagus, ya? Liu Ruyan tidak membuang-buang waktu. Dia tersenyum dan menunjuk ke villa di seberang. Sejak aku ingat, aku sudah tahu bahwa dunia ini sangat tidak adil. Tidak adil. Kami jelas bernapas udara yang sama di bawah langit yang sama. Namun ada orang yang sejak lahir tinggal di gedung tinggi. Dan saya dibesarkan di rumah tanah lumpur sejak kecil. Aku menatap distrik villa di seberang jalan dan berkata, tidak iri? Saya bahkan tidak percaya kamu tinggal. Itu memang bagus. Saya sadar bahwa saya tidak dapat memikat. Sentuh kepala saya. Tertawakan wajah tertutup. Kucing di rumah kakak akan melakukan backflip. Apakah kamu mau pergi melihat? Tetap ingin menipu saya. Kali ini, serangan sang pejuang besar tidak gagal. Saya memampatkan tangan dengan kuat. Wajahnya berkata, sopan-sopan. Dengan ekspresi wajah itu, tahu sudah? Memijat-mijat wajahnya. Jangan pergi, ya. Selamat tinggal. Dia berjalan jauh. Bayangannya juga menjadi semakin jelas, tampak seperti gadis yang sangat percaya diri dan ceria. Mengapa bayangan ini begitu sunyi? Tiba-tiba, dia menoleh ke belakang dan melambaikan tangan padaku. Tertawanya sangat manis. Dengan suara yang sangat besar, dia berteriak kepada saya. Lin Yi, sampai besok. Sampai besok. Kecil dan nakal. Dengan mulut tipis itu mengeluh begitu. Namun hatinya tak terduga bahagia. Berjalan pun menjadi lebih ringan. Pertama kali dia memandang keluar jendela. Menantikan malam sebelum tidur, pikirannya penuh dengan kata, sampai besok, dari Liu Ruyan. Tidak bisa berpikir lagi. Kecuali jika besok tidak dapat bangun dari tempat tidur. Pagi itu, menatap cermin dengan lingkaran mata hitam. Keindahan tak ditemukan. Keindahan sudah tidak lagi ada. Namun sampai pelajaran pertama. Bel masuk kelas berbunyi. Liu Ruyan belum datang. Semua pelajaran sepanjang hari dia hadiri dalam keadaan bingung dan letih. Dia tidak akan mengalami masalah, kan? Kalau saja tadi malam dia ditargetkan oleh musuh, bagaimana? Apakah dia pindah sekolah? Hingga saat ini, aku baru menyadari bahwa aku tidak memiliki kontak Liu Ruyan. Hubungan dengan teman sekelas memberi saya kesan salah. Karena kita bertemu dan mengikuti kelas setiap hari. Jadi saya merasa dapat menemukan mereka kapan saja. Sebenarnya, aku tidak memiliki hubungan kuat dengan siapapun di kelasku. Termasuk Liu Ruyan yang menyadari hal ini.
Aku menatap matahari terbenam yang memudar di luar jendela. Rasa syukur melimpah. Sampai pelajaran terakhir. Tempat duduk Liu Ruyan tetap kosong dan sepi. Atap bocor tepat saat hujan malam berlarut-larut. Langit yang semula penuh bintang tiba-tiba mulai menutup dengan awan tebal. Saat aku sadar, langit sudah mulai meneteskan tetesan hujan yang besar. Selain itu, hari ini ayah lupa membawa ponselnya. Tidak ada cara untuk bertemu. Tak terpaksa, hanya dapat menghubungi Lin Mumu. Kemudian duduk di dalam kelas, melihat satu persatu teman-teman berdiri dan keluar dari kelas. Saat tetesan hujan berkurang dan hampir berhenti, tiba-tiba terdengar suara yang familiar di pintu. Aku terkejut seketika. Liu Ru yang di atas kepalanya tergantung tetes keringat. Dia berdiri di pintu sambil memegang dua payung. Ling Yi masih menunggu Madame Xiao. Saat melihatnya, hatiku tiba-tiba dipenuhi kebahagiaan yang tak terjelaskan. Hai. Sekarang sudah selesai belajar. Kenapa masih datang ke sekolah? Bukankah kamu takut basah di tubuhmu? Aku memang berlari khusus untukmu. Aku sengaja memutar kepala dan melihat keluar jendela. Di dalam bayangan, sudut bibir mengangkat. Menjual kebahagiaan pemiliknya. Terima kasih, rekan Xiao Liu. Cuma saja sudah malam seperti ini. Sebaiknya kamu naik kendaraan pulang, lebih aman. Liu Ruyan malah tersenyum geli dan berjalan mendekat. Menduduk di depan meja saya. Dia menempelkan dagu pada meja belajar. Melihat saya dengan wajah tak berdaya. Tidak. Aku akan pulang bersama Lindada. Jangan naik kendaraan pulang. Aku telah meminta sopir menurunku. Jika Liu Ruyan memiliki ekor, sekarang pasti mengayun ke langit. Sangat lucu. Saya dengan suara yang hampir tak terdengar mengatakan. Betul-betul melanggar aturan. Tentu Liu Ruyan mendengarnya. Dia pura-pura tidak tahu. Tertawanya mirip rubah tua yang mempesona berjalan. Ayo pergi. Dia menarik lengan saya dan menggoyangkannya. Saya benar-benar tidak tahan. Serangan yang begitu kuat. Segera kalah. Baiklah. Du Yi. Kamu sudah bisa, kan? Saat hampir sampai rumah, tiba-tiba bertemu dengan Lin Mumu Yan yang siap memberi saya payung. Saudari. Bro. Kalian sudah kembali. Baiklah. Anak kelinci kecil. Kamu baru kenalnya beberapa hari saja. Jadi kamu panggil dia dulu. Lin Mumu. Tertawa kecut. Bro memandang Ruyan setiap hari. Kakak perempuannya memang berbeda. Selain itu, bro, saya memang sengaja keluar di tengah hujan deras untuk menjemputmu. Kamu tidak peduli terlebih dahulu padamu. Adikku baik-baik saja. Ternyata kamu masih punya sedikit hati nurani. Liu Ruyan menatap saya berdebat dengan adikku. Tersenyum penuh kasih sayang. Dia melambaikan tangan. Suara agak kelam. Jadi saya akan kembali dulu saja. Menangkap saat ibu saya pergi membuang sampah. Xiao Yan datang. Mengapa kembali? Ayo makan malam bersama. Tante hari ini memang membuat banyak hidangan lezat. Setelah ibuku selesai berbicara, dia menarik lengan Liu Ruyan dan pergi pulang. Tetap mengeluh di mulutnya. Gunakan telepon tante untuk memesan makan ke rumah. Saja bilang tidak akan kembali untuk makan. Liu Ruyan terendam dalam hangatnya. Bergembira sambil menyindir dirinya sendiri bahwa bisa menikmati masakan yang dibuat tante sangatlah baik. Jika tidak, saya juga akan memesan antar makanan. Selalu makan antar tidak boleh kok. Kamu anak ini sekarang sedang tumbuh badan. Ibu saya menuangkan satu mangkuk nasi penuh untuknya. Liu Ruyan memanfaatkan kesempatan dan mengambil gigitannya besar. Dikucinya dengan samar. Tidak ada pilihan. Aku tinggal sendiri di rumah. Sejenak, semua anggota keluarga kami menjadi tenang. Udara dipenuhi dengan rasa simpati terhadap Liu Ruyan. Dan sedikit rasa ingin tahu tentang kesopanan, kepribadiannya. Ayah saya pertama kali memecahkan keanehan. Tidak apa-apa.
Xiao Yan, nanti kamu datang ke rumah paman dan tante untuk makan. Ayah saya menggosok lehernya. Wajahnya tampak canggung. Dengan jujur mengungkapkan niat baik. Namun takut ditolak. Tidak bersikap sopan. Minum segelas sup tulang iga. Dengan samar-samar berkata, "Terima kasih, Paman dan Bibi. Namun saya tidak bisa makan tanpa bayar. Saya akan belajar tentang hal gaib." Ayah dan ibu saya mendengar. Mereka tertawa sambil terus setuju. Semakin saya memikirkan, semakin marah. Pada malam itu kirim WeChat ke. Makan? Tidak enak. Masih sup tulang iga terlalu asin. Kenapa harus memaksa saya masuk? Saya tidak bisa memuaskanmu lagi. Apakah saya harus, sebagai pahlawan, mengorbankan diri namun malas memedulikan dia? Pada malam itu, saya hanya bermimpi sebuah mimpi yang tak terucapkan. Saya berubah menjadi pahlawan besar. Saya menyelamatkan Liu Ruyan, yang lembut dan tidak mampu merawat diri, dari gengsi penjahat gunung. Ketika dia menatapku dengan mata dan senyumnya. Bersembunyi di dalam pelukanku. Mengatakan bahwa dia sudah milikmu, Ling Yi Abang. Kamu harus bertanggung jawab padanya. Ding-ding-ding, alarm berbunyi. Saya terbangun dengan keringat dingin. Semua baik-baik saja. Hanya sekadar mimpi. Membuatku takut sampai mati. Jadi ketika saya membuka pintu, saya melihat Liu Ruyan mengenakan apron. Di ruang tamu sedang mempersiapkan sarapan. Ling Yi cepat pergi mencuci muka dan makan. Bentuk tubuhnya bagus. Sudah akrab. Tampaknya ini miliknya. Lupa bahwa dia datang ke rumahku untuk makan setelah itu. Saya belum memakai pakaian. Setelah terburu-buru memakai baju, saya masuk ke kamar mandi dengan cepat. Menyapukan beberapa kali air dingin. Kemerahan di wajah saya tidak sedikit pun mereda. Bro? Kenapa wajahmu begitu merah? Ada apa? Saya baru saja mencuci muka terlalu kuat. Seharusnya Liu Ruyan menahan senyum, melihat saya tanpa ragu. Dan dia memandang balik dengan tatapan saya. Di jalan menuju sekolah bertemu dengan Bapak Ye. Turun dari taksi. Dia melihat kami dan terkejut sejenak. Kemudian menyapa. Betapa kebetulan. Kalian cepatlah bertemu di jalan. Kami memang bertemu di jalan. Bukan kami keluar bersama dari rumah. Udara tiba-tiba menjadi senyap. Saya cepat-cepat menarik lengan menuju ke ruang kelas. Dia tersenyum agak cemburu. Kalian berdua baik-baik saja, kan? Baik-baik saja. Jangan banyak berpikir. Saya juga tidak terlalu kenal dengannya. Untuk membuktikan bahwa saya tidak panik dan kembali ke kursi, saya menggambar garis di tengah meja menggunakan kapur. Liu Ruyan mengangkat alisnya. Tampak wajahnya penuh kesal dan marah. Saat saya membuka pandangan, saya tidak berani melihat. Setelah kelas selesai, Liu Ruyan dengan sukarela menjelaskan lembar matematika yang mencekik saya. Sungguh, ia mengeluh bahwa tidak dapat dipindahkan keluar jendela. Untuk tidak terlalu dekat. Saya hanya bisa merentangkan leher untuk melihat. Namun tetap tidak jelas jika terus seperti ini. Tidak hanya tidak dapat memecahkan soal. Mungkin juga harus menuliskan rumus. Saya bertindak menyerupai seseorang yang menunduk di atas meja, menunjukkan satu persatu dengan jari. Menggesek garis 38. Liu Ruyan masih belum puas. Sangat sombong. Setelah melihatmu nanti, apakah kamu masih berani menandai batas dengan saya? Saya segera mengangguk. Aku takut tidak mau mengakui kesalahanku. Melihat senyum di sudut mulut Liu Ruyan yang naik. Saya meminjam bukit untuk menurunkan keledai. Orang besar Ning tidak menghitung kesalahan orang kecil. Jadi memaafkan Liu Ruyan hanya satu kali. Tiba-tiba mendekat ke telingaku dan berbisik. Melihat bahwa kamu bertindak sebagai pedagang licik. Pedagang yang pasti licik. Tidak tahu apa yang dilihat. Dia memegang kertas ujian matematika saya dan mulai menganalisis. Berhenti beberapa saat kemudian. Ia menatapku dengan serius. Lin Yi. Kamu pasti tidak sedang mengolok-olokanku, ya?
Dia menunjuk ke soalnya yang kedua terakhir. Soal matematika besar. Aku tampak bingung. Soal ini tidak ada lebih dari 5 orang di seluruh sekolah. Apakah kamu mampu menyelesaikannya dengan benar? Ada begitu banyak soal dasar sebelumnya. Kamu belum selesai mengerjakannya. Dengarlah argumenku. Oh, tidak. Dengarkan penjelasan saya. Karena aku tidak bisa menerima rumus. Aku tidak bisa meyakinkan diriku sendiri untuk langsung menggunakan rumus saat melihat tipe soal. Setiap rumus pada soal harus dulu diturunkan. Masalah ini bermula sejak SMP. Pada saat itu karena diperlakukan dengan kekerasan verbal oleh teman sekelas dan tambahan isolasi emosional. Aku menjadi sangat tidak percaya diri. Meskipun rumus yang sudah diingat. Selalu curiga bahwa aku menghafal salah. Nilainya turun drastis. Kemudian guru matematika juga mengatakan, aku memang otakku bodoh. Sepertinya dari saat itu aku telah disihir. Sungguh menjadi bodoh. Aku tertawa menyindir diriku sendiri. Dirasa tidak adil, sudut bibirku tertekuk. Liu Ruyan tidak menunjukkan rasa belas kasihan apapun. Itu membuatku merasa tenang. Aku tidak mengerti kenapa rumus yang begitu kompleks bisa disederhanakan menjadi satu baris saja. Mengapa guru selalu bilang tidak perlu dipahami? Cukup diingat saja, kan? Mengapa 1/2 sama dengan 2/4? Di antara mereka jelas ada begitu banyak perbedaan. Ada pula orang yang menaruh probabilitas setelah memainkannya. Mengapa kesempatan menang sama besar dengan orang yang memulai terlebih dahulu? Apakah urutan waktu benar-benar memengaruhi hasil? Pertama kali ada seseorang yang begitu sabar mendengarkan aku bercerita tentang hal-hal tak berguna. Kotak kata-kataku terbuka dan saya tidak bisa berhenti berbicara. Saya menyadari bahwa saya telah berbisik terlalu lama. Saya panik menutup mulutku. Perkara kecil ini sudah membuat otakku tidak bisa menanganinya. Liu Ruyan tidak akan menganggap aku bodoh, kan? Maaf ya. Aku terlalu banyak bicara. Liu Ruyan mengangkat tangannya dan lembut memukul kepalaku. Tolong, turunkan rumusnya sekarang, ini sungguh sangat sedih, oke? Mataku bersinar. Benarkah? Tentu saja. Aku menatap lurus pada mata otak Liu Ruyan yang dalam. Di dalamnya terlebur seluruh hatinya. Dia benar tidak menipu saya. Lin Yi, saya menemukan bahwa kamu sangat cocok melakukan penelitian. Menikmati perasaan ini benar-benar kuat. Saya mengambil lembar ujian Jiang-Jiang yang lulus dengan sedikit kecewa. Namun sekarang saya bahkan tidak bisa menyelesaikan semua lembar. Dia lembut menepuk-nepuk kepalaku. Menghibur? Kamu ini masalah psikologis? Bukan otak bodoh. Lihat, apakah begitu baik? Kemudian saat kamu mengerjakan soal matematika, jangan dulu berpikir kenapa benar atau salah. Selesaikan dulu. Mengenai hal-hal yang membuatmu bingung. Setelah pelajaran, kita diskusikan bersama. Cahaya matahari menembus jendela. Lembut melintasi bordir Liu Ruyan. Menetes ke dalam mataku. Cahaya itu begitu memukau dan hangat. Saya menutup mata dan menganggukkan kepala. Lubang ketidakpercayaan pada diri sendiri tampak terisi benang. Liu Ruyan mulai menemani saya menghafal rumus untuk soal matematika tingkat lanjut. Itu aneh juga. Hal-hal yang sudah aku hafalkan berkali-kali. Masih tidak yakin benar atau salah jika saya menghafalnya bersama Liu Ruyan sekali. Saya yakin apa yang saya hafalkan itu benar. Namun, saya masih punya banyak pertanyaan. Banyak mengapa? Namun Liu Ruyan bersedia mendengarkan bisikan saya. Dia juga secara resmi membawa buku matematika Olimpiade ke internet untuk mencari informasi. Mari bersama saya menanyakan mengapa hal yang dianggap tidak berguna oleh para guru. Setelah terbuka, semangat belajar saya meningkat tinggi. Bangun pagi, mempelajari teks, dan berulang kali mengerjakan latihan di malam hari. Malamnya dipaksa ibu saya untuk tidur lebih awal. Segera akan ada ujian bulanan. Saya ingin mendapat nilai bagus. Ketika mengganti kursi, saya bisa melompat lebih cepat. Saya tidak ingin berpisah dengan Liu Ruyan. Apakah dia juga berpikir begitu? Saya selalu ingin bertanya. Tapi takut menjadi terlalu emosional.
Saat melakukan latihan kebugaran mata, saya memberi sinyal halus kepada Liu Ruyan. Segera akan ujian bulanan. HM. Bukankah setelah ujian bulan itu kita tidak mengganti tempat duduk? Belum saya selesai bicara. Anggota OSIS yang memeriksa latihan perawatan mata di pintu mengingatkan. Lakukan latihan perawatan mata dengan baik. Jangan bicara. Awalnya saya mengandalkan kalian untuk memindahkan nilai. Aku cepat-cepat diam. Dalam musik latihan perawatan mata, seolah mendengar Liu Ruyan tertawa pelan. Sebelum ujian bulanan, Liu Ruyan misterius menyerahkan saya sebuah catatan kecil. Dia bilang itu adalah buku panduan prediksi soal. Namun dia tidak mengizinkan saya membukanya. Katakan bahwa harus dibuka sebelum ujian bulanan agar berguna. Aku percaya padamu. Buku panduan prediksi soal terakhir. Tidak ada satupun pertanyaan yang tepat. Baiklah. Aku, yang dipengaruhi oleh nasib, memang menunggu hingga hari ujian bulanan untuk membukanya. Sebenarnya itu bukan buku panduan prediksi soal. Sebuah baris kecil saja. Semangat ujian bulanan. Ada apa dengan teman sekelas saya? Sungguh anak nakal. Perasaan menjadi lebih ringan secara tiba-tiba. Mengambil ujian terasa sangat mudah. Setelah ujian selesai, kami seharusnya pergi bersama ke Balai Pemuda. Dia berkata bahwa ini urusan saya. Saya memintanya supaya saya membantu menonton di lapangan seluncur. Lapangan seluncur tersebut dikelola oleh bibi saya. Biasanya Lin Mumu membantu memeriksa toko untuk meraup uang saku. Sebenarnya, keluarga kami semua tahu bahwa ini merupakan bentuk dukungan bibi. Kami sangat bersyukur dalam hati. Melakukan tugas dengan sepenuh hati dan sungguh berusaha. Harga tiketnya murah. Sangat disukai oleh para siswa. Namun lokasinya agak terpencil ketika saya mengirim pesan kepada. Jadi saya pergi ke lapangan seluncur. Setelah ujian bulanan selesai, cuti dimulai. Toko sangat ramai. Baru saja sampai di pintu masuk. Lin Mumu tak sabar keluar untuk menyapa Ayu. Kakak baikku. Kau akhirnya datang. Pergi keluar sekali. Jika ada hal, ingatlah menghubungi saya. Sebelum berangkat dia tidak lupa melakukan gestur telepon. Aku menepuk punggungnya perlahan. Cepat pergi dan bawa Lin Xiaogong Hula Oge di sini. Setelah jam sibuk sore, pelanggan baru berkurang sedikit demi sedikit. Akhirnya aku bisa istirahat sejenak. Lengan bersandar di meja. Aku memandangi anak laki-laki di lapangan seluncur yang mengajarkan gadis menunggang sepatu roda, dengan CP menekan sudut mulut ke atas menuju langit. Emosi tak bisa menahan muncul dalam pikiran. Pemandangan ketika aku mengajar Liu Ruyan menunggang sepatu roda datang di sini bermain. Masih berpura-pura bahwa pria polos tidak dapat menunggang. Kakak, saya akan mengajarkannya. Gerakan di panggung menarik perhatian semua orang. Saya mengikuti aliran pandangan mata dan menatap ke sana. Ternyata pemuda tampan sekolah kami, Kuo Hao, dikelilingi oleh sekelompok gadis nakal. Ini memang sulit dihadapi. Menangani pria masih oke. Tapi menangani perempuan saya tidak punya cara. Melihat situasinya semakin tegang. Saya langsung lari menuju Kuo Hao dan menepuk bahunya. Aku rasa waktumu sudah tiba. Aku akan membawamu keluar. Wajah Kuo Hao pun pucat terkejut. Juga jenis pemuda kaya kecil. Di mana kamu pernah mengalami seperti ini? Dia mengangguk berkali-kali. Tiba-tiba bahu saya dipegang orang lain. Seorang wanita yang tampak seperti kakak mayor membuka mulutnya. Siapa kamu? Kamu bilang bahwa dia pergi. Jadi bawa dia pergi. Aku dengan serius menolak tangannya. Sambil tersenyum sopan berkata. Saya adalah pengelola toko ini. Sudah layak? Anak nakalmu memeriksa cincin emas di tangannya. Dengan cara yang sangat tidak hormat, ia menilai saya dari atas ke bawah. Dia menunjuk celananya. Mengatakan, tolong, kamu pahami. Dia tidak akan menabrak saya, kamu. Lihat celana gadis ini sudah kotor. Omong kosong saja, ada sedikit debu. Tak terlihat tanpa kaca pembesar. Tetesan air mata Kuo Hao yang tertekan hampir jatuh. Dia meminta maaf dengan suara menangis. Maaf.
Setelah berkata, ia membungkuk untuk membantu membersihkan celananya. Namun dia menghindar dengan niat buruk. Jadi, bagaimana Anda ingin menyelesaikannya sekarang? Tiket kali ini dikecualikan untuk Anda dan teman-teman Anda sebagai kompensasi. Apakah menurut Anda dapat? Beberapa rekan kecil di belakangnya mendengar tentang tiket gratis. Mata dia tiba-tiba bersinar. Ya Ozzy, bagaimana kalau kita lupakan saja? Ya Ozzy sister. Ratu kampus Tiongzong memberikan Ya Ozzy. Menurut cerita, dia tidak begitu cantik tapi ramah. Hanya sedikit kesedihan. Kontrasnya agak besar. Semakin banyak orang berkumpul, dia agak kesulitan turun ke panggung. Berhenti sejenak untuk memikirkan. Kemudian mengeluarkan sebuah kaleng minuman dari tasnya. Aku yang memberikan Ya Ozzy juga bukan orang yang sulit dimaklumi. Jika kamu bisa meminum minuman ini sekaligus, maka masalah itu akan selesai. Dengan prinsip menyelesaikan masalah secepatnya. Aku menerima minuman 800 ml. Minum semuanya sekaligus. Tapi aku berhasil menelannya. Namun, saya tidak sangka. Yang ada di dalamnya ternyata susu. Masih tidak sebanding dengan minuman beralkohol. Kepalaku langsung pusing. Sikap Yauzi yang menatapku semakin penuh rasa ingin tahu. Dia tersenyum. Mendekati saya. Ingin mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, saya ditarik dari belakang. Ayah bersandar di pangkuan lembut. Aroma yang akrab mengalir ke hidung. Saat itu saya memandang ke bawah Liu Ruyan. Song Yaozi memberikan perhatian. Jangan membuatnya terlihat buruk. Song Yaozi menyadari bahwa Liu Ruyan mengucapkan satu kata. Haba. Sambil berbicara. Setelah pria Anda selesai mengungkapkan tatapannya. Menilai beberapa pukulan pada kedua tubuh kami. Meninggalkan satu kalimat yang aneh tapi cukup menarik. Liu Ruyan mengambil susu di tanganku lalu dilempar ke tong sampah. Menakutkan. Kamu mengapa? Apapun orang memberinya tetap berani meminumnya. Dia agak marah menjerit padaku. Aku sedikit tidak bisa berdiri dengan stabil. Hanya bisa memeluk pinggangnya dan minta maaf. Maafkan saya. Tapi bagaimana kau bisa punya dua kepala dan dua mulut? 4 mata ya? Liu Ruyan panik. Menolongku dan akan pergi ke rumah sakit. Apa yang terjadi denganmu? Dia memeriksa secara teliti susu dalam kaleng di tempat sampah. Melihat ke arah Liu Ruyan. Seperti seorang anak yang melakukan kesalahan. Aku terbangun di sebuah kamar yang asing. Takut saya terbangun terlalu cepat. Tiba-tiba terdengar dentang. Di atas meja samping tempat tidur. Saya menunduk untuk melihat. Untungnya, belum sempat menemui nenek saya. Tapi ini di mana? Apakah kamu baik-baik saja? Mengenakan piyama ketat berwarna merah muda. Dia lari datang dengan penuh kecemasan menanyakan. Sepatu belum sempat dipakai. Saya teringat kejadian di arena skating tadi. Aku sedikit takut setelahnya. Tidak apa-apa. Ini rumahmu, ya? Mengangguk. Periksa bagian belakang kepalaku. Kecuali kamar ini sangat besar dan kosong. Seperti ruang contoh yang tidak ada orangnya. Aku berdiri dan berkeliling di rumah. Tidak bisa tidak teringat betapa sedikit barang-barang di rumah Liu Ruyan. Berbeda dengan rumah saya yang biasanya tertawa keras. Semua 4 orang di rumah ini sama seperti tikus. Ketika kecil, saya dan adik perempuan saya memakai pakaian itu. Ibu saya tidak mau membuangnya. Harus ditempatkan di bawah ranjang, baik disimpan, karena rumah Liu Ruyan begitu besar. Namun aroma yang miliknya sangat sedikit, sungguh tak berdaya. Sedikit sampai seolah dia bisa pergi kapan saja. Tidak meninggalkan jejak apapun. Mengingat hal itu, hatiku terasa tegang. Liu Ruyan mengambil botol air dari kulkas dan menyerahkannya kepadaku. Berbicara sembarangan. Lainnya tidak begitu penting. Saya juga tidak terlalu mempedulikan barang seperti ini. Pada hari itu Liu Ruyan menceritakan sebuah cerita yang basi. Pasangan miskin membangun rumah tangga dari nol. Mereka telah melewati segala penderitaan. Setelah itu, suami berkhianat.
Sementara istri menikah lagi. Adalah hasil dari hubungan yang gagal ini. Masa kecilnya tumbuh di tengah pertengkaran orang tua. Keduanya kemudian membentuk keluarga baru. Tampaknya ada 3 rumah. Sebenarnya tidak ada satupun rumah. Jadi dia pindah keluar dan tinggal sendiri. Seorang gadis yang baik bagi semua orang. Belum sepenuhnya dewasa. Berjongkok di sofa. Kecil sekali. Di lehernya yang tipis. Berusaha sedikit menampakkan. Seperti seekor makhluk yang tampaknya menggerakkan gigi dan cakar. Namun sebenarnya ia hanyalah anak kucing kecil yang ingin menarik perhatian. Saya tidak tahu bagaimana menenangkan gadis yang terlalu bangga. Bahkan ketika mengungkapkan ketidakpuasan, ia juga berselera sendiri. Untungnya perutku bersemangat. Perut berderak-derek mulai mengumumkan alarm. Hehe. Aku merasa malu menyeringai kepala. Kekalkan mulutmu, Liu Ruyan, ikutlah saya pulang bersamamu untuk makan. Hal tentang lapangan skating. Lin Mumu takut ditangkap oleh orang tua. Secara sukarela meminta saya untuk mencuci mangkuk selama 1 bulan. Aku duduk di tanah selama 3 bulan. Lin Mumu meneguk giginya dan menyetujui. Saya pikir semua masalah ini sudah selesai begitu saja. Namun di jalan pulang sekolah, saya ternyata dikencangkan oleh seseorang. Terlihat jelas, Song Yaozi secara sengaja memakai pakaian berwarna merah terang. Xiao Li juga memegang sekeping ranting mawar merah besar. Aku khawatir dia akan menuturkan kata, pria. Kamu sudah berhasil menarik perhatian kakak. Saya menunduk pura-pura tidak melihat. Tapi saya berjalan ke kiri. Dia juga berjalan ke kiri. Aku berjalan ke kanan. Dia berjalan ke kanan. Tidak ada pilihan lain. Saya berbicara dengan tenang. Maaf, siswi ini, silakan lewat. Terima kasih. Dia menaruh bunga itu ke dada saya. Dengan nada yang cukup penuh kasih dan dominan, dia berkata. Beberapa gadis kecil yang menjadi pacar saya Song Shanzi sedang bersorak-sorai menonton. Aku tidak menerima bunga itu dan jatuh di lantai. Aku tidak ingin Anda memberikannya pada orang lain. Selesai. Aku melanjutkan berjalan menuju rumah. Namun dia menyeret pergelangan tangan saya. Kamu ulangi sekali lagi. Setelah kelas, Liu Ruyan pergi mengantar bahan ajar kepada guru. Hanya sekarang saya dapat mengejar. Dia memelihara saya di belakang. Mata yang dingin menatap Song Shanzi. Dia sudah mengatakan, bukankah kamu tidak bisa memahami bahasa manusia? Suasana terasa ketegangan yang tajam. Aku meraih dan menarik sudut bajunya Liu Ruyan. Lupakan saja, lupakan saja. Ayo kita pergi. Di jalan pulang, Liu Ruyan tampak dengan wajah yang muram. Wajahnya penuh marah. Tergelincir. Aku tidak bisa membuatnya tertawa atau menghiburnya. Sampai saat itu, aku sudah lama tidak berjalan. Dia bahkan tidak menyadarinya. Ah! Aku buru-buru berlari mengejar. Tanganku memegang tangannya. Matanya yang dingin. Barulah ia merasa rileks. Liu Ruyan, setelah ini jangan lagi menghubungi orang-orang itu. Baik. Pikirannya terungkap olehku. Dia terlihat agak tidak nyaman dan ingin menghindar. Aku tidak akan memberinya kesempatan untuk mengelilinginya dengan suara surround 360 derajat. Baik. Boleh. Bisa tidak? Saya sungguh tidak dapat menahan diri ketika mengatakannya seperti ini. Dia akhirnya menundukkan kepala sambil tertawa mengatakan setuju. Gosip biasanya disebarkan dengan cara yang sangat mencurigakan. Sampai, pun diam-diam bertanya kepadaku. Apakah sedang berbincang dengan? Terkadang berjalan di jalan. Ada juga gadis kecil tak dikenal yang menatapku. Aku merasa sangat canggung. Selain itu sepertinya benar-benar tidak mengerti bahasa manusia. Aku tidak tahu kenapa semakin tertundukkan justru menjadi lebih bersemangat. Meskipun dia adalah seorang gadis. Namun setiap hari ia mengekspresikan perasaannya dengan cara yang berbeda. Memberi saya hadiah makanan dari orang-orang berbeda. Secara total menghancurkan kehidupan SMA biasa yang dipandang orang lewat. Bahkan banyak teman laki-laki kelas luar menatapku dengan mata iri di pintu kelas. Sepertinya disukai oleh adalah hal yang sangat beruntung.
Aku ingin sekali memberikan kebahagiaan ini kepada mereka. Aku tak berdaya menempel di atas meja. Menggigit dengan pena pada. Cepat pikirkan cara. Simpan teman duduk saya yang baik. Saya benar-benar tidak bisa menahan lagi. Benarkah? Seolah-olah menggigit musuh yang dalamnya menyakitkan. Dengan mulut tersandung berkata, "Saya lihat kamu menerima hadiah tidakkah dengan sangat senang?" "Bukan begitu. Dan boneka sudah kamu lemparkan ke tempat sampah. Minuman dan makanan semua masuk ke perutmu. Kamu punya keberanian bilang saya senang menerima itu." Saya segera memahami. Kemudian saya tersenyum nakal melihat Liu Ruyan. "Kau tidak sedang cemburu, kan? Namun hihi. Makan coklat juga bisa tersedak." Saya segera memukul punggungnya. "Semoga lebih baik sekarang." Yun Ruyan menahan napas sehingga telinganya dan wajahnya berwarna merah. Akhirnya ia tidak mengatakan apa-apa dan pergi ke toilet. Tanpa menunggu kami merencanakan strategi. Song Yaoji mengirim orang untuk mengundang pertemuan. Mengajak Yun Ruyan memegang jari kartu besar yang indah. Dengan kuat, bahkan di bagian belakang terlihat bekasnya. Lokasinya adalah restoran barat kelas tertinggi kami. Saya sedikit memohon kepada Yun Ruyan. Ia menjawab dengan sombong. Miss tersebut setidaknya akan setuju meski sulit baginya. Yang belum pernah pergi ke tempat semacam itu. Saya sedikit panik. Apa yang terjadi dengan Yun Ruyan? Apakah pergi ke tempat seperti itu berarti harus melihatnya secara jujur? Yun Ruyan menundukkan sudut bibir sambil mengerang. Kamu masih ingin memakai lebih banyak. Pada malam hari resmi, saya membuka lemari dan rak. Ingin mencari pakaian yang terlihat lebih mahal. Memakan waktu setengah hari. Saya mengeluarkan sebuah pakaian dari masa SMP. Saat sahabat baik ayahku menikah. Ia mengenakan setelan hitam. Saya berdiri di depan cermin dan membandingkan kiri dengan kanan. Nampaknya agak besar. Apa yang sedang terjadi? Bibi kecil? Ibu saya lewat di belakangku sambil memegang sapu bulu ayam. Saya akan pergi ke restoran barat di bulan Oktober untuk makan. Mata ibu saya langsung terbelalak. Ia bergegas kembali ke kamar bersama ayahku. Mengeluarkan sebuah kantong kecil berwarna hitam. Dengan misterius menyerahkan kepada saya. Saya membuka dengan wajah penuh kebingungan. Saya tidak memiliki satu setelan baru apapun untuk mencoba. Bisa terlihat bagus saja. Ini hasil pemilihan ibu yang ketat. Untukmu sebagai hadiah perayaan tahun baru dewasa. Bagaimanapun semuanya milikmu. Mau dini atau malam sekalipun sama saja. Selama anakku bahagia saja. Ibu, aku mencintaimu sampai mati. Aku teringat ketika di SMP aku mengalami kekerasan dingin di sekolah. Apapun yang kupakai, orang selalu memberikan komentar. Kecil dulu tak paham. Tetapi menunggu ibu marah. Mengatakan tidak akan pernah memakai pakaian yang ia beli lagi, karena terlalu jelek. Aku pikir ibu juga pasti sangat sedih hari itu. Aku berdiri dan memeluk. Ibu. Berbisik. Ibu. Maaf, aku mencintaimu. Terima kasih. Ibu tidak menanyakan siapa yang akan makan bersamaku. Dengan diam-diam menyelipkan 500 yuan ke dalam dompetku. Juga memintai ayah saya membawa aku pergi ke salon. Ayahku secara pribadi meminta penata rambut merancang potongan rambut modis untukku. Sungguh, dia memang anakku. Bagaimana cara berpakaian yang tampan terlambat? Untungnya tidak terlalu lewat. Tak lama kemudian, saya sudah mengubah penampilan saya. Ada sedikit bayangan ayah ketika muda. Saya menatap diri di cermin. Ayah saya yang berdiri di sampingku, tubuhnya agak gemuk. Takdir seolah tiba-tiba memiliki bentuk. Sinar matahari jatuh pada kami. Pada saat itu, saya merasakan pembukaan pintu yang luar biasa. Lalu saya melihat mengenakan setelan malam. Pakaian gaun malamnya. Berayun lembut seperti awan impian. Dengan hiasan yang bersinar di atasnya. Berkilau dengan cahaya memikat di bawah lampu. Mengangkat dagu sedikit. Punggung leher yang elegan. Seperti angsa putih, penuh kemuliaan.
Melihat saya terhenti sekejap dengan pupil membesar. Tanpa disadari, dia marah dan memutar kepalanya. HMPH, apakah ini karena harus bertemu Song Yao yang tampak begitu megah? Saya menatap Liu Ruyan yang mengenakan pakaian begitu indah. Tak bisa tidak merasa bingung dalam hati. Sebenarnya siapa yang lebih megah? Saya mengangkat kepala, melangkah maju ke depan Liu Ruyan. Apakah dia tampan? Tidak pernah menyangka ia benar-benar memandangi. Saya menatap sebentar. Dengan nada yang sangat tegas. Sangat tampan. Sebenarnya saya hanya ingin menggelitik dia sekali, tapi sekarang ini membuat saya sedikit malu. Hanya masih sedikit kurang. Dia pura-pura tampak berpikir. Dengan menggulir dagu. Di mana sedikitnya kurang? Saat saya sedang bingung. Dia tiba-tiba mengeluarkan cakar jahat. Dengan lembut memijat di kepala saya. Tertawa dengan wajah nakal. Dengan begitu, sudah jadi jauh lebih baik. Setelah berkata, dia mengangkat rok. Dia berlari keluar beberapa langkah lebih awal. Begitulah. Kita saling bercanda sepanjang perjalanan. Hampir terlambat. Tiba di restoran. Kita berdua saling memandang tanpa kata. Sangat canggung. Song Yaozi dan teman-temannya berpakaian sangat santai. Meskipun mereka juga menata penampilan dengan rapi. Namun dibandingkan, saya dan Liu Ruyan terlihat sangat konyol. Song Yaozi melihat pandangan kami ada sekilas kesalahan. Dia juga memutar kepalanya, menutup mulut, dan merendahkan diri. Kita baru saja duduk. Song Yaozi menyapa. Chu Cheng di sini? Seorang pemuda tampan berjalan sambil tersenyum. Namun saya hanya memperhatikan Wang Nian-Nian di belakangnya yang memperkenalkan sedikit. Ini adik saya, Chu Chen. Setelah mengakhiri perkenalan, Song Yaoshi mengangguk lembut. Tunjukkan kepada Liu Ruyan. Kamu seharusnya tahu apa yang mereka katakan di belakang? Saya mendengar terputus-putus. Sepertinya Chu Cheng menyukai Liu Ruyan. Song Yaoshi yang bertindak sebagai kakak perempuan ini mengejar saya. Sesungguhnya semua demi membantu adiknya menghapus hambatan dan menciptakan peluang. Saya tidak begitu memahami pola pikir Song Yaoshi. Namun saya juga tidak peduli. Karena Wang Nian-Nian mengenali saya. Dia tetap gugup seperti dulu. Mengunyah jari tangan. Dengan pandangan samping, menatap saya secara diam-diam. Seluruh tubuhnya menunjukkan ketegangan dan rasa canggung yang dapat dilihat. Saat itu karena dia diperlakukan buruk. Saya membantu melindunginya. Itulah kami menjadi teman. Namun kemudian dia juga menjadi orang yang memukul saya. Wang Nian-Nian menatap mataku. Tengahnya penuh dengan keheranan yang rumit dan rasa bersalah. Masih ada secercah rasa iri yang tak terdeteksi. Aku masih ingat ketika dulu untuk tidak melanjutkan ke SMA langsung dari Tiongkok. Aku menumpahkan seluruh tenaga, belajar keras buku pelajaran dan buku panduan, dengan susah payah ikut kelas. SMA unggulan sekarang hanya untuk meninggalkan orang-orang masa lalu dan memulai kehidupan baru. Usul Song Yaozi. Memberi Liu Ruyan dan Chu Chen kesempatan untuk bersamanya sendiri. Memori yang pergi kembali menyerang. Hari ini terjadi begitu banyak hal lagi. Hatiku sedikit lelah. Siap bangkit dan pergi. Tapi Liu Ruyan menahan lenganku menunggunya. Dia mengernyitkan dahi. Terlihat banyak hal yang ingin ia sampaikan. Di bawah tatapan seperti ini. Aku sulit menolak. Hanya bisa menyerah. Setuju? Aku menunggumu. Saya sudah bersandar pada pagar di depan jendela lantai atas. Melihat keluar jendela, aku menyaksikan kendaraan berlalu lalang. Tiba-tiba sebuah lollipop jatuh dari langit. Memberikan kepada Anda, dengan bibirnya menegang miring dan menyerahkannya kepadaku. Terima kasih. Saya tidak menyangka bahwa gadis cantik kampus suka memakan ini. Jadi apa? Ini rasa stroberi. Santai saja makan. Kemudian dia meniru cara saya. Lihatlah keluar jendela. Ada apa? Tidak ada nama. Namanya masih terdengar cukup bagus. Terima kasih. Oh ya? Kamu berada di lapangan seluncur pada hari itu. Lambat-lambat, hahaha, memang begitu,
Ya? Mencoba lagi, kita berdua coba. Aku tidak memegang balok penyangga. Ternyata hampir jatuh. Kamu bilang apa? Song Yaozi melengkung. Matanya begitu saja mau datang dan memencet. Aku wajah. Aku menghindarinya, menepuk-nepuk bagian belakang kepala sendiri. Tertawanya lucu dan menggemaskan. Kenapa kamu bermain? Aku merasa ini sangat kikir. Melihat Wang Nian datang mencari saya. Dia mengangkat alisnya dan berjanji akan mencari kamu. Apabila kalian saling mengenal, beritahunya. Dia kembali mengambil beberapa permen lollipop rasa berbeda dari saku dan meletakkannya di tanganku. Kemudian dengan sedikit spontanitas, berbalik dan pergi. Wang Nian menggosok pakaian. Berbalik dan datang. Dia sedang gugup. Dulu ketika dia gugup, dia suka menggosok pakaian. Kamu juga di sini? Walaupun sudah tahu, dia tetap bertanya. Kembali memulai dengan gaya yang ketinggalan zaman. Sebenarnya dia datang untuk berbicara denganku. Aku agak terkejut. Aku mengira dia akan menjadi seperti semua generasinya. Berpura-pura seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Bertanya. Aku mengatakan banyak kata yang tidak bergizi. Seperti apakah kamu sudah makan? Bagaimana kau datang ke sini? Apakah kamu sudah mendengarkan lagu terbarunya oleh karya paling hebatnya? Setelah sapaan sederhana, dia akhirnya memutuskan untuk mencoba menjauh dariku. Apakah pembelajaran saya masih baik? Suara hati-hati mengandung semacam suasana. Aku berharap kamu tertawa dan menjawab. Sangat baik. Dia menepuk dada, menghela napas lega. Dengan suara pelan mengulang, baiklah. Apapun yang baik darinya, saya telah kehilangan kepercayaan dasar kepada orang lain. Semua kata dingin dari masa lalu itu menjadi paku yang menancapkan di hati saya. Paku-paku tersebut sudah ditarik keluar. Namun luka itu tidak akan hilang. Liu Ruyan selesai memainkannya dan melukis hasilnya. Saya berbalik mengikuti. Namun Wang Nian menahan sudutnya. Dia dengan wajah sayu memohon kepada saya. Ling Ni, bisakah saya masih pergi ke rumahmu? Saya tahu ini hanyalah tanda kesayangan dan permintaan maaf. Namun kenangan masa lalu benar-benar sangat menyakitkan. Liu Ruyan berdiri di depan. Sinar cahaya menembus tubuhnya. Hangat sehingga membuat orang ingin menangis. Maafkan saya. Saya rasa saya belum cukup dewasa. Tidak bisa menerima secara lapang jua luka-luka itu. Mengenai memaafkan apa saja. Biarkanlah Tuhan yang menanganinya. Saya dengan tenang mengucapkan nama lengkapnya. Merasakan sesuatu. Dia melepaskan sudut bajuku ketika ia jatuh ke tanah. Anggap saja kita tidak pernah saling mengenal. Saya juga tidak akan terus hidup dengan dendam terhadapmu. Aku akan berlari menuju cahaya yang milikku. Tidak tahu bagaimana berbicara dengan, kan? Saat keluar. Matanya tampak menyala sedikit. Melihatnya dan segera ingin menyerang untuk menanyai. Untung dia ditahan tepat waktu oleh. Saat keluar dari restoran. Chu Chen datang dan mengetuk pundakku. Meninggalkan satu kalimat yang tidak masuk akal, kamu. Kebahagiaan yang sejati saja pergi. Aku tetap di tempat tersebut sangat lama. Melihat ke arah untuk meminta bantuan. Dia juga mengedipkan matanya dengan cara yang tinggi dan tak terjamah. Aku semakin bingung. Hasil ujian bulanan muncul. Dengan nilai matematika 100 aku melonjak maju. Menjadi juara di kelas. Kedua, guru dan teman-teman juga terkejut. Selain, di wajahnya menumpuk senyum yang menghangatkan hati seperti sang ibu tua. Zaman sekolah memang sangat sederhana. Asalkan nilai bagus. Ada orang yang menyukai. Guru. Sikap teman-teman terhadapku jelas lebih hangat. Hanya saja menjadi baik secara tiba-tiba. Juga akan mendapat iri hati. Ketika ketua kelas datang menanyakan soal matematika. Saya agak gugup. Secara naluriah saya mengucapkan satu kalimat tentang soal ini. Sebenarnya saya juga tidak mengerti. Udara di sekeliling tiba-tiba tenang.
Yego mulai bicara dengan nada tajam. Tidak tahu bagaimana melakukannya. Ya benar. Tidak mungkin dia tidak memberi semua orang di kelas mata yang menunjukkan mereka semua mengerti. Dia tampak bingung sambil melihat Liu Ruyan. Dia mengangguk lembut, tetap menatapku dengan tegas. Kamu cukup jelaskan cara berpikirmu dalam memecahkan soal tersebut. Percayalah pada diri sendiri. Saya mengeluarkan sebuah pensil. Di bagian soalnya, saya menandai dengan cepat. Lihat kata kunci ini. Yaitu menggunakan rumus yang diajarkan guru minggu lalu. Kemudian masukkan ke dalam contoh soal pada halaman 45 buku teks. Wang Xixi mengangguk setelah mendengarnya dan tiba-tiba memahami. Sebenarnya begitulah. Aku tidak pernah sangka. Terima kasih. Lin Yi tidak tahu mengapa. Semakin banyak permusuhan terhadapku. Menjadi pengikut kecilnya dan membawakan tas. Dia juga terkadang bersikap sinis. Mahasiswa cerdas bersedia mengorbankan waktu belajar. Menghabiskan waktu bermain bersama kami. Muka kita memang luar biasa. Sungguh tidak bisa tahan dengan sikap sinis seperti ini. Kemudian aku perlahan berhenti ikut acara mereka dan tidak lagi merasa perlu buang air kecil. Aku juga mengajaknya pergi ke toilet bersama. Tapi tetap tak bisa terhindar dari sikap sinis. Lihatlah, saya bilang mahasiswa cerdas itu sekarang berbeda dengan kami. Ternyata seseorang hanya ingin menargetkanmu. Apapun yang dia lakukan adalah salah. Tidak bisa tidak mengatakan. Yibro masih memiliki sedikit kekuasaan sendiri. Banyak orang di kelompok kecil mulai meninggalkanku. Untungnya saya naik kelas. Para siswa di kelompok ini tidak berminat bermain permainan remaja seperti itu bersama mereka. Di luar pintu Lingyi ada seseorang yang mencari kamu. Aku keluar untuk melihat. Ternyata begitulah. Pria tampan sejati di sekolah kami, dewa pertama di Fakultas Ilmu Humaniora, dengan kepribadian yang memukau. Dia tersenyum cerah. Menyerahkan sebuah surat kepada saya. Dan juga satu set cerita tentang mayat Ming dinasti serta teman sekelas supernatural. Hal sebelumnya di lapangan skating. Terima kasih. Pria tampan memang pria tampan, ya. Bahkan bicaraannya membuat orang merasa sangat bersemangat. Karena kedatangan Kuo Hao. Suasana kelas berubah secara halus. Dari rasa penasaran dan kekaguman terhadap pria tampan. Sikap teman-teman terhadapku. Seperti perubahan angin musim gugur menjadi musim semi. Setelah Kuo Hao datang mencari saya beberapa kali. Hubungan kami semakin baik. Sering belajar bersama. Aku mengajarinya matematika. Dia membantu aku belajar bahasa Mandarin dan Inggris. Topik kami bersama. Banyak buku. Kami sering dapat berbicara begitu lama. Kami juga sering berbisik rahasia antar pria secara diam-diam. Atau membantu perempuan lain mengirim surat cinta kepadanya. Saya pertama kali merasakan pengalaman memiliki teman sejati yang begitu indah. Aku jelas menjadi lebih ceria banyak. Juga suka tertawa. Kembali ke rumah. Sangat terkejut. Sobat. Bukankah kamu sudah tidak lagi berpacaran, selalu bersinar sepanjang hari? Aku menggeleng kepala. No. Kawan yang baik. Persahabatan lebih memukau daripada cinta. Lin Mu bergoyang. Bermain pura-pura mengusir gatal jengkel. Saya sedikit mengangkat alis. Kamu tidak memahami persahabatan antara pria. Liu Ruyan makan 3 mangkuk nasi. Jangan lupa. Ada seorang gadis yang memperhatikan Liu Ruyan. Saya baru saja menyadari bahwa dia tampaknya berdarah. Aku memintanya berdiri bersama saudara perempuanku untuk bertempur. Saudara perempuanku tetap sampai pada tulang alismu. Tidak, ya. Hal ini juga tidak berubah. Liu Ruyan menarikku ke dekat bingkai pintu dengan satu goresan. Wah. Keduanya diam-diam menahan saya dan tumbuh tinggi 4 cm. Pengetahuan tentang gerakan relatif tidak kuat. Liu Ruyan bersukacita atas nasib buruk orang lain. Lin Yi, kamu tidak tumbuh cepat, ya. Mengapa saya tidak percaya pada kegelapan ketika mengukur tinggi badan? Ternyata hanya tumbuh 1 cm. Ibu, apakah kamu sudah membuat hidangan rahasia kecil buat kalian berdua?
Tidak memanggilku. Aku marah-marah bertanya kepada, minum. Dia malah mengangkat tangan dengan wajah tak bersalah. Jadi, apa ini? Bagaimana kalian semua tumbuh begitu banyak? Tapi aku hanya tumbuh sedikit saja. Dengan berpikir sejenak, dia mengukur tubuhku dari kepala sampai kaki 2 kali. Pada akhirnya, matanya tanpa disengaja jatuh pada bagian bawah yang tidak dapat dideskripsikan. Dia bersarang di telingaku dengan volume yang hanya dapat didengar oleh kita berdua. Berbisik, "Tenang saja. Kamu juga tumbuh. Hanya saja tumbuh di tempat lain." Setelah selesai berkata, dia merah merona telinganya seolah-olah melarikan diri dan berlari ke kelas untuk mengajar menulis tugas. Bagaimana bisa kau berbicara begitu serius? Jadi begini ya. Berkata bahwa dia baru-baru ini gemuk. Saat istirahat tengah hari, ia memaksa saya keluar untuk berlari. Ayo, anggap saja ini latihan tes fisik. Cepatlah. Sobat baik merasa hari ini akan hujan. Aku menaklukkan diriku yang suka mengeluh. Kami berlari di lapangan hampir setengah hari. Lalu mulai turun hujan. Melihat situasi ini, aku buru-buru melepas jasku. Kita berdua memakai jasku dan berlari menuju gedung pengajaran. Setelah akhirnya sampai di bawah atap, tidak jelas mengapa banyak kelompok siswi berkumpul. Jasnya basah. Sementara jasku juga tak terhindar. Kita 2 orang menjadi ayam basah. Tertawa gaga-gaga setengah hari. Tiba-tiba seorang siswi dengan suara lembut berbisik. Lihat cepat, teman-teman, dan pria tersebut semua punya otot perut. Kami berdua mendengar itu dan wajah kami langsung memerah. Ingin segera melarikan diri. Namun banyak gadis yang menonton. Dan sebagian besar adalah penggemar kecil Kuo Hao. Kami berdua begitu saja terdiam di tempat, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Suara Li Luyun yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar. Cepat pergi. Direktur Ji datang. Mendengar ini sekelompok gadis di lorong. Mereka kemudian panik dan tersebar masing-masing. Saat kami hendak melarikan diri di tengah kekacauan, saya justru ditangkap oleh Li Luyun. Lihat dia dengan wajah dingin, menyingkir secara serius. Berlarian pergi. Direktur, hari ini tidak datang sama sekali. Aku menipu mereka. Kalian segera pergi ke tempat mandi. Pinjam pengering rambut. Keringkan rambut dan pakaian. Hari ini begitu dingin. Kalau saya terkena pilek, apa yang harus dilakukan? Tidak tahu sedikit pun. Mengkhawatirkan tubuh tetap ada di sana. Gila. Setelah berkata, dia pergi dengan marah. Selesai menyusun, kembali ke kelas. Liu Ruyan masih marah. Aku diam-diam mencubitnya dengan pensil, namun dia tetap mengabaikanku. Tidak berdaya, aku hanya bisa melancarkan serangan hebat. Coba menyesuaikan sedikit, tidak ada rencana. Aku lembut dan menggemaskan. Baik hati dan murah hati. Teman sekelas yang cerdas. Benarkah aku bisa bersabar untuk tidak memikirkan teman sekelasnya yang sayang? Liu Ruyan sedikit mengendurkan alisnya, teman sekelas. Aku tiba-tiba menyadari. Mengapa kau lebih cantik daripada Liu Yifei? Senyum muncul di sudut bibir Liu Ruyan. Teman sebaris? Hari ini saya akan membuatkan kamu pai buah stroberi favoritmu sendiri, oke? Liu Yurian menoleh. Saya juga dapat menilai lewat bayangan tubuhnya. Dia sekarang sangat senang. Sayangnya, kenapa telingamu begitu merah? Dia batuk sedikit. Dengan malu-malu mengatakannya. Hai. Hai. Anggap saja kamu bijaksana. Saya saja, walau susah, memaafkan. Berikan aku kesempatan keluar untuk bernafas. Bernapas ini ternyata sangat baik. Saya hujan pun tidak pilek. Liu Yurian terkena flu. Ibu saya memasak menjadi lebih ringan sekali. Hanya saja Liu Yurian akhir-akhir ini aneh. Selalu menjaga jarak 1 meter atau lebih dari saya. Lebih standar daripada jarak tes PCR. Pada kali ke-10, saya ingin berbicara dengannya. Saat dia menghindari saya seolah terkena wabah di lengan. Saya marah. Apa yang kamu lakukan?
Dia menutup hidung dan mulutnya dengan tangan. Berpaling tubuhnya sambil berkata, "Jauhkan dirimu dari saya. Jangan menyebarkan pilekmu ke saya, ya?" Huh. Jadi begitu saja. Namun teman sejati memang harus bersama-sama menanggung pilek. Selain itu, apakah kamu pernah mendengar tentang menularkan pilek kepada orang berikutnya? Seseorang yang asli akan cepat sembuh. Liu Ruyan pertama kali mendengar pernyataan yang begitu unik. Terkejut sekali. Mengucap dengan sedikit rasa kehilangan. Benarkah? Namun ketika saya kecil, sakit dianggap sebagai masalah. Aduh. Benar. Jadi sekarang jangan terlalu menjauh dariku. Baik. Di antara teman baikku memang ingin merasakan pilek bersama. Dikatakan bahwa semua kuo Haolin MU terkena. Tidak ada yang selamat. Jadi kami memutuskan untuk cuti bersama. Kami bilang sedang pulang beristirahat. Sebenarnya kami pergi bermain ke rumah Liu Ruyan. Kami membawa banyak camilan dan hadiah. Berada di rumah Liu Ruyan. Saudari Ruyan, rumahmu memang besar. Aku cepat-cepat meminta maaf pada adikku. Adik perempuan tidak berpendidikan. Tidak bisa berbicara. Sebelum pergi ke rumah Liu Ruyan, aku khusus memerintahkan adikku dan Kuo Hao membawa beberapa hadiah. Rumah Liu Ruyan benar-benar terlalu kosong. Tidak ada rasa kemanusiaan. Saudara perempuanku memberikan 1 lilin aromaterapi. Kuo Hao memberi saya set gelas. Saya memberi sebuah boneka, favoritku. Dan yang menjadi bantalku setiap malam saat tidur adalah bagian dari serangkaian ruang kosong. Karena kehadiran kami semua tiba-tiba tidak begitu sepi lagi. Sebenarnya, kami berencana untuk membaca dan mengulang bersama. Tapi malah menayangkan film dengan proyektor. Awalnya ingin menonton film horor terbarunya. Baca di internet bahwa akhirannya suram. Namun Lin Mumu malah mengubahnya jadi menonton Alice in Wonderland. Setelah itu, ketika menonton film, makan camilan lalu merasa bosan. Lin Mumu dan Kuo Hao mulai bermain game. Tak disangka, Kuo yang tampak pendiam itu. Di balik layar tetap seorang remaja e-sports. Saya mengambil lembaran buku bahasa dari ransel. Sementara itu, saya bermain dengannya menggunakan karya tulis bersama Liu Ruyan. Wuziki, apakah kamu mau menggunakan pria tampan itu? Pria tampan itu memang tak terkalahkan di seluruh dunia. Sekarang masih ada waktu untuk memohon ampun. Tidak terbayang bahwa keajaiban Liu Ruyan begitu menakutkan. Kita berdua sering menyiapkan seluruh kerangka esai dan tetap tidak dapat memutuskan siapa yang menang. Kemudian, buat satu lagi. Maka buat satu lagi. Hingga dia mengeluarkan lembar ujian bahasa saya yang berharga. Aku dengan cepat memegang lembar ujian bahasa itu dan menahannya di dadaku. Lembarnya ini tidak boleh. Liu Ruyan menundukkan kepala menunjukkan kebingungan. Kenapa tidak boleh? Tidak bisa berarti tidak bisa. Di mana ada begitu banyak. Mengapa? Setelah sekian lama, Liu Ruyan melakukan serangan tiba-tiba ketika saya tidak memperhatikan. Kemudian ia membawa lembar itu pergi. Wajahku langsung berwarna merah. Karena tema esai pada lembar ujian ini adalah rindu. Aku memulai dengan kalimat puisi. Secara cerdas, aku memasukkan nama Liu Ruyan di dalamnya. Rindu yang tak berkesudahan mengelilingi batas militer. Takut bahwa pikiran kecilku terlihat. Wajahku memerah. Aku menundukkan kepala. Tidak berani melihat. Dia tersenyum, mengembalikan kertas itu kepada saya, berjanji bahwa lembar ini akan saya beri padamu. Kami memakai lukisanmu itu. Aku pura-pura tak sengaja memeriksa tulisanannya. Pembukaannya ternyata juga suara lonceng puisi. Musim bunga, bulan penuh di langit. Bayangan satu lembut mengelilingi dunia mimpi. Dia melangkah di atas apa yang dia tulis. Bukankah ini adalah film saya? Namun saya tidak bersemangat untuk menontonnya lagi. Namun saya hanya terkesan oleh kalimat tersebut dari dialog Liu Litou. Mengapa burung gagak mirip meja tulis? Puisi selesai, pizza. Kami beberapa orang berbaring di atas karpet acak-acakan, sangat membosankan. Menjerit kesedihan. Dia bertanya mengenai saudara perempuan seperti dirimu, orang di tingkat ini masih merasa bosan.
Diam sejenak. Ada beberapa jawaban terdengar agak putus asa. Aku sering merasakan kesepian dalam nada bicara dia. Aku bilang bahwa kebosanan sangat penting. Hal yang dilakukan seseorang di waktu luang. Menentukan perbedaan mendasar orang itu dengan orang lain. Terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Membengkokkan kepalanya dan menatapku. Mata-matanya bersinar. Aku agak malu membuka mulut. Ini jauh saja. Kalimat di villa. Materi bahasa yang disusun oleh untukku. Juga tertawa. Dia berkata, aku hanya memberimu kesempatan untuk melihat. Tetapi aku tidak meminta kamu mengingat setiap kata. Hehe. Aku mungkin lebih pandai mengulang bahwa ketika muda bergaul, sepertinya begitu bosan sekaligus menarik. Sambil ngobrol, Kuo Hao tiba-tiba bertanya apakah kalian memiliki impian? Dia bilang dia sendiri tidak punya apa yang ingin dilakukannya. Tapi harapan orang tuanya sangat tinggi agar bisa masuk. Tsinghua dan Peking University adalah impian terbesar baginya saat ini. Mungkin setelah lulus perguruan tinggi, juga akan pergi ke kota yang baik. Mencari pekerjaan bagus. Dia tidak ingin hidup di bawah kendali orang tua. Kuo Hao menghela napas. Sepertinya aku tidak ingin melakukan apapun. Tapi semua hal dilakukan dengan cara terbaik. Lin Mumu mengambil alih percakapan. Aku belum memikirkannya begitu banyak. Sekarang aku berharap bisa memiliki rumah kecil milikku sendiri. Bagaimana denganmu, Liu Ruyan? Tidak mengatakan sesuatu tentang dirimu. Sebaliknya menanyakan padaku. Aku ya? Aku ingin melakukan penelitian. Tidakkah kau bilang aku sangat cocok untuk melakukan penelitian? Saya menutup mulutku sambil terus menyanyi. Saya berencana melakukan penelitian di laboratorium. Menggunakan matematika dalam kehidupan. Saya ingin orang seperti ayah saya bisa menikmati manfaat kemajuan teknologi. Tidak peduli apa itu. Saya ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia ini. Ruang tiba-tiba menjadi tenang. Setelah beberapa saat, saya sedikit gugup bertanya. Kamu tidak akan tertawa setelah itu. Apalagi ketika semua orang telah masuk sekolah menengah atas. Murid yang sama memiliki energi positif yang berubah menjadi sesuatu yang jahat yang harus dihindari. Kamu benar-benar keren. Saya suka pandangan hatinya menatap saya. Itu sangat malu. Jika diucapkan. Sangat mudah disalahpahami. Di hadapan teman-teman yang sangat mudah dipengaruhi. Akhirnya bisa dengan jujur dan berani mengungkapkan pada hari ketika kita menukar tempat duduk. Karena saya adalah yang kedua yang masuk ke kelas untuk menukar tempat. Sudah duduk di tempat asalnya. Ketika giliran saya sengaja berkeliling di tempat yang berbeda beberapa kali, kemudian melihat wajah, saya dengan patuh duduk kembali di tempat asalnya sambil memandangnya. Mari kenali lagi. Saya adalah. Setelah tahun 2 SMA. Beban belajar menjadi lebih berat. Malam hari mulai mengikuti pelajaran malam. Setiap hari setelah pulang sekolah, saya dan pulang bersama. Yang sebenarnya mengurangi kesepian dalam perjalanan pulang saya sendiri. Berjalan di jalan. Kadang-kadang bulan besar dan terang. Seolah berada tepat di atas kepala sehingga dapat mencapai cahaya bulan. Bayangan saya bersama menjadi semakin jelas. Saya suka memasukkan tangan ke dalam saku celana. Berjalan di depan Liu Ruyan. Saat saya menoleh, saya bisa melihat dong yang tinggi. Terlihat seolah-olah berada di timur yang buruk. Suasana sangat mudah namun tidak realistis. Juga dapat menopang impian seorang remaja. Ketika bulan tidak ada. Bintang selalu bersinar sebagaimana semula. Namun tidak ada bayangan. Saya merasa murung. Pukulan kecil pada punggungku, waktu roh. Langit bintangmu sangat indah. Mengapa kau menangis dengan wajah sedih? Bagus sekali. Sangat jarang. Apakah sungai bintang di rumah kakekku lebih jauh? Ya, setelah ujian akhir, kamu bawa saya pergi melihatnya. Oke. Jadi ini dianggap sebagai perjanjian? Kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan dalam hati. Liu Ruyan tertawa.
Dia tiba-tiba bertanya kepada saya sebuah pertanyaan aneh. Kamu bilang ikan berdiri di laut. Apakah kakinya sakit? Apakah ikan memiliki kaki? Dia tertawa sambil memijat rambutku. Sambil tertawa mengatakan, tidak apa-apa. Cepat pulang saja. Pada hari itu adalah ulang tahun Liu Ruyan. Di sela-sela pelajaran, saya masih memberitahunya. Malam ini kita harus pulang lebih awal. Ibu khusus membuat kotak kepiting favoritmu. Hasilnya pada pelajaran pertama sore. Saya dipanggil keluar oleh guru. Guru tampak serius. Mulutnya terbuka dan tertutup. Namun saya hanya ingat kalimat pertama bahwa ayahmu mengalami kejadian. Pembayaran proyek terus ditunda, jadi ayahku pergi bersama teman kerja. Petugas penagihan perusahaan mengharuskan pembayaran segera setelah melakukan pekerjaan di ketinggian. Kemudian ayahku terjatuh dari rangka kerja. Kamar resusitasi kritis. Rumah sakit sudah mengeluarkan 2 surat pemberitahuan kondisi kritis. Di dalam rumah sakit terdengar keramaian karena terus masuk pasien yang penuh darah. Suara tangisan putus asa ibuku. Wewangian racun dari disinfektan dan bau berdarah yang tercampur. Saat saya tiba di rumah sakit, ayahku sudah dimasukkan ke ruang operasi. Saya tidak bisa menangis. Pikiran saya kosong. Adikku, yang merasa mati rasa, menerima semua ini. Perlu operasi dan amputasi. Harus mengumpulkan banyak uang. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana menghadapi ayah saya yang begitu aktif ketika harus melakukan amputasi. Saat ini, prioritas utama. Keluarkan terlebih dahulu seluruh harta kekayaan dan pinjam dari semua kerabat medis, meskipun mereka tak mampu menutupi biaya operasi. Kemana kamu akan pergi? Lin Mumu sedang memeluk seseorang yang sudah pingsan. Ibu masa lalu menangis tanpa sadar. Saudara perempuan kecil saya sudah dapat memeluk ibu di pelukannya. Saya pergi. Perusahaan yang terlambat membayar biaya tenaga kerja oleh Huan Jian Group. Ayahku sekarang benar-benar membutuhkan uang ini. Kakak, tolonglah, biarkan aku masuk. Ayahku masih di rumah sakit. Menunggu uang ini untuk menyelamatkan hidupnya. Aku tidak peduli dengan penampilan. Berbaring di depan meja resepsi. Tetapi tetap dikeluarkan dari gedung kantor. Pencucian rasa tak berdaya dan keputusasaan. Saya bahkan tidak bisa melihat jalan di depan. Tiba-tiba, aku mendengar suara yang familiar. Liu Ruyan menahan suaranya dan berkata, Ling Yi, kembalilah dulu. Saya akan menyelesaikan masalah kompensasi dan pembayaran proyek. Saya mengusap air mataku sampai kering. Melihat dia keluar dari gedung kantor. Betul-betul bingung. Apakah dia datang lebih awal untuk membantu saya menuntut keadilan? Aku mendengar seorang wanita profesional berpenampilan sekretar berkata, Nona, waktunya telah tiba. Bos masih menunggumu di atas sana. Aku baru menyadarinya setelah itu. CEO Huan Jian juga bernama Liu. Operasinya berjalan lancar. Namun seluruh keluarga tetap terbungkus rasa duka. Kita semua tahu bahwa ayahku saat ini paling sedih. Tetapi dia tetap menghibur kami. Meski kehilangan satu kaki. Untungnya hidupnya tetap aman. Mendengar kata-katanya, ibuku tidak dapat menahan diri, berbalik lalu menangis. Saudaraku tiba-tiba menjadi sangat bijaksana. Kita keluar dari kelas dan pulang. Kami sudah memiliki waktu untuk bergiliran merawat ayahku. Pengolahan kesulitan membutuhkan waktu yang sangat lama. Hari-hari berikutnya berlalu begitu cepat. Setelah kejadian, tidak pernah datang ke sekolah lagi. Saya setiap kali menyimpan kertas ujiannya dengan rapi, menatanya dan meletakkannya di atas meja. Sudah menumpuk setinggi 1 kaki. Takut mengganggu siswa di belakang yang melihat papan tulis. Dia kemudian membantu meletakkannya di kursi mereka. Dengar-dengar dia akan pergi ke luar negeri dan tidak datang ke sekolah setelah tidak mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Mungkin karena masa itu terlalu menyakitkan. Banyak hal yang saya tidak begitu ingat. Dalam ingatan, hanya tak terhitung banyak kali pergi ke rumah sakit. Dan juga kertas ujian yang tak selesai. Ujian masuk perguruan tinggi berakhir. Akankah akhirnya bisa bernapas lega? Para teman laki-laki berkumpul bersama.
Gembira berdiskusi tentang bagaimana mengungkapkan perasaan kepada gadis yang mereka sukai. Mencari sebuah klip rambut lucu di kepala gadis itu. Karena ia sering menemani dia. Seolah selalu berada di sampingnya. Aduh. Tidak ada. Jika dia ada, maka bisa memintanya. Mimpi apa? Tidak akan memberikannya lagi. Pada hari upacara wisuda. Benar-benar datang. Dia jadi jauh lebih cantik. Ia juga sangat kurus. Namun ketika saya melihatnya, saya langsung teringat ayahku berbaring di tempat tidur. Satu orang terus merokok tanpa henti. Rasa sakit kejang yang baru. Upacara wisuda selesai. Saya menemukan ada sebuah penarik rambut di meja saya. Sangat tidak ingin melepaskannya. Tidak bahkan melakukan perpisahan dengan baik. Kemudian saya selalu berulang-ulang bermimpi tentang lulus SMA. Saya dengan malu-malu ingin memberi setiap teman sekelas satu pelukan. Sebelum saya sempat memeluk kepala kelas. Saya langsung ditarik oleh temanku yang meraih lengan seragamku. Tidak perlu semudah itu untuk memeluk gadis ini. Setelah selesai berkata, saya lalu jatuh ke dalam pelukan lembut seperti sinar matahari hangat musim semi. Berbisik lembut di telingaku. Seperti memanggil kutu. Kini selain saya, kamu tidak boleh lagi memeluk orang lain. Hari-hari setelahnya di keluarga kami cukup baik. Terdapat banyak uang kompensasi. Cukup untuk mendukung. Saya dan adik perempuan saya masuk universitas. Dan juga biaya penggandaan ulang ayahku. Saya tidak tahu seberapa besar usaha yang dilakukannya di dalamnya. Saya tahu saya tidak seharusnya memicu kemarahannya pada dia. Tapi saya juga tidak tahu bagaimana menghadapi dia. Adik perempuan saya mempelajari gabungan antara teknik mesin dan kedokteran. Sekarang ayahku memakai kaki mekanik yang dirancang olehnya, dan geraknya sudah tidak berbeda dari orang biasa. Saya masih mempelajari matematika. Namun yang saya kerjakan akhir-akhir ini terkait dengan pertanian berbasis teknologi. Menerapkan model matematika ke dalam pertanian. Sudah membantu beberapa desa mengusir kemiskinan. Ayahku sudah tua. Harus kembali ke kampung, dan keluarganya menghasilkan 2 orang yang berguna bagi masyarakat. Mereka puas dengan segala hal. Hanya ada satu hal. Mereka tidak berani menyebutnya. Yaitu aku belum pernah jatuh cinta. Setiap kali seseorang menunjukkan perasaannya kepada saya akan bertanya padanya. Apakah kaki ikan sakit ketika ia berdiri di laut? Saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang saya inginkan. Karena saya sendiri juga tidak tahu apa jawabannya. Ibu saya kadang sengaja memberi petunjuk halus di depan. Juga tidak tahu apa yang sedang dikerjakan sekarang. Ya, apa yang dia lakukan sekarang? Akhir bulan, saya meminta izin 2 hari dari departemen. Menghadiri pernikahan Kuo Hao. Di hari pernikahan, penyelenggara bertanya, apa saja yang ada di masa mudamu? Masa mudaku sangat sederhana. Sebuah klip rambut lucu dan sederhana. Selembar kertas ujian bahasa dengan gambar go penuh. Sebuah janji menatap langit bintang yang tidak dapat diselesaikan. Dan satu lagi pelukan yang belum sempat direalisasikan. Di hari pernikahan, aku juga bertemu dengan Wang Nianian. Dia sudah menjadi ibu dari seorang gadis kecil. Sudah meninggalkan kepolosan dan penahanan diri. Menjadi seorang ibu yang diandalkan oleh putrinya. Dia tersenyum sambil memperkenalkan kepada anak laki-laki. Itu adalah teman baiknya saat masih sekolah. Wang Nianian lembut menyentuh rambut pecah di telinganya. Dengan tulus berkata kepada saya. Pada masa sekolah menengah pertama Linyi. Terima kasih. Dan juga maaf. Aku tersenyum. Di hatiku sudah tidak ada rasa ketidakpuasan. Dengan tenang menerima permintaan maaf yang terlambat ini. Aku bahkan di banyak malam selalu telah berterima kasih kepadanya. Jika bukan karena dia, mungkin saya tidak akan ingin masuk SMA unggulan. Tidak masuk SMA unggulan. Kemungkinan saya tidak akan pernah bertemu Liu Ruyan. Lihat, sepertinya semua hal telah ditetapkan oleh takdir. Jadi jangan lagi menghindariku. Baik. Aku benar-benar tidak pernah menuduh diriku sendiri. Hanya saja pada saat itu aku tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun saya tidak tahu di mana Liu Ruyan.
Namun setiap ulang tahun, aku selalu menerima satu boneka seri Pokemon. Tahun ini belum mendapatkannya. Apakah terjadi apa-apa dengannya? Atau apakah ia sudah melupakanku? Berjalan di jalan. Aku merasa agak bingung. Tanpa sengaja aku terpeleset, namun seseorang menahankanku di pinggang. Dia adalah seseorang yang mengenakan pakaian boneka, boneka favoritku. Mata saya langsung terasa sakit. Tangan saya bergetar saat mengangkat topi boneka itu. Akhirnya bertemu dengan orang yang selalu aku rindukan. Mengamati saya dengan mata merah. Tertawanya masih seperti gadis yang tersisa setelah sore tahun itu. Aku menarik napas dalam-dalam. Dengan suara bergetar aku bertanya. Kau bilang ikan yang berdiri di laut akan merasakan sakit di kakinya? Dia melompat ke pelukanku. Jawabannya adalah, aku mencintaimu. Mengapa ini mirip dengan meja tulis karena aku mencintaimu? Ikan yang berdiri di laut akan merasakan sakit pada kakinya? Jawabannya adalah, aku mencintaimu atas semua keanehan yang tak terduga. Kata-katanya tidak sepenuhnya jujur. Masih ada kata. Tidak setuju. Semua orang berkata saya mencintaimu.